guess I'm just a play date to you. Wake up in your bedroom and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly over your mind. I wish I didn't care all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Frida dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM 19041111539. Nah, di video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Fisika Dasar yang diampu oleh dosen Mr. Ronald Hutoro STMT dan asisten lab Fisika Dasar yaitu Bang Fajri Ramdan. Nah, berikut video penjelasan materi mengenai fisika dasar dari saya. Nah, langkah pertama kita terlebih dahulu membuka file Microsoft PowerPoint yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa slide mengenai materi fisika dasar, mengenai gaya apung, fluida statis, contoh soalnya, dan juga tekanan gauge atau tekanan total dan tekanan total. Nah, langsung saja kita ke slide pertama atau materi yang pertama mengenai fluida statis. Nah, kawan-kawan pasti pernah mendengar kata dari fluida statis. Jadi, apakah fluida statis itu? Nah, fluida statis itu adalah zat air yang berada dalam keadaan atau kondisi yang diam dan tidak bergerak. Nah, tekanan itu memiliki rumus P sama dengan F per A, di mana P sama dengan W dikali A dikali B. Kenapa A dikali B? Karena A itu merupakan luas penampang. Nah, luas penampangnya itu bisa dilihat di gambar sampingnya ada A dikali B. W itu merupakan berat benda. W itu sama dengan F. Ingat ya, W itu sama dengan F. W itu rumusnya M dikali G. Nah, sedangkan M itu mempunyai rumus, massa itu mempunyai rumus rho atau massa jenis dikali dengan volume. Jadi, M dikali G per A dikali B itu sama dengan rho dikali V dikali G per A dikali B. Nah, P sama dengan rho dikali A dikali B dikali Y dikali G per A dikali B. Di sini, A sama B itu kita coret karena itu merupakan A sama B itu di bawahnya sama, jadi kita coret A sama B. Jadi tinggal rumus P itu sama dengan rho dikali Y dikali G. Y itu sama dengan ketinggian. Nah, di mana dalam fluida statis arah ke bawah itu selalu sebagai arah yang Y positif. Di sini ada contoh soal. Nah, contoh soal di sini diketahui, ini ada soalnya yaitu sebuah kolam mempunyai tinggi 2,6 meter. Maka tekanan sebuah kolam tersebut adalah, nah, diketahui di sini massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Ini merupakan ketetapan. G itu atau gaya gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini juga ketetapan. H atau tinggi itu tuh sekitar tingginya 2,6 meter. Nah, jadi rumusnya P sama dengan rho dikali G dikali H sama dengan 1000 kg per meter kuadrat dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 2,6 meter. Didapatkan hasil tekanannya sama dengan 25.480 Pascal. Nah, berapa sih banyak tekanan itu dalam satuan persen? Nah, PATM itu, 1 ATM itu sama dengan 101.300 Pascal. Nah, kita ubah P sama dengan P per PA sama dengan 25.480 dibagi 101.300. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan 0,25 atau 25%. Jadi, ketika kita menyelam ataupun berenang di sebuah kolam yang tingginya 22,6 meter nih, nah, maka tekanan yang akan kita dapatkan itu sebesar 25%.
materi selanjutnya itu ada gaya apung atau buoyancy force. Nah, gaya apung itu sama dengan fraksi es di atas permukaan. Nah, apa sih gaya apung itu? Nah, gaya apung itu adalah gaya ke atas yang dikerjakan oleh fluida yang melawan berat dari benda yang direndam. Nah, jika massa jenis atau rho objek atau benda itu kecil dari massa jenis zat cair, maka objek akan mengambang. Di sini ada rumus rho objek atau massa jenis objek sama dengan massa per volume. Atau bisa juga kalau misalnya kita mencari massa, rumusnya rho dikali volume. Di sini ada keterangan dari rumusnya itu, di mana BF itu merupakan buoyancy force atau gaya apung atau gaya tekanan ke atas, FC itu volume zat cairnya, VO itu volume objek, massa jenis objek, ada juga rho C atau massa jenis zat cair. Nah, ketika objek mengambang atau massa jenis objek itu kecil dari massa jenis air, maka berat benda cair tadi sama dengan berat benda objek. W itu M dikali G cair sama dengan M dikali G objek. Mencari rumus M itu kan massa dikali G. Nah, mencari rumus M itu adalah massa jenis dikali V. Jadi, ini merupakan turunan dari rumus. Jadi, M kali G cair sama dengan M kali G objek. Sama dengan rho kali C kali volume kali G gravitasi zat cair sama dengan massa jenis objek dikali volume dikali G gravitasi objek. Nah, di sini gaya gravitasinya itu kan sama, berarti kita bisa mencoret. Jadi didapatkanlah rumus VC per VO sama dengan rho O per rho C atau volume zat cair per volume objek sama dengan massa jenis objek per massa jenis zat cair. Jadi fraksi di atas permukaan itu rumusnya adalah F sama dengan 1 dikurang volume zat cair per volume objek atau F sama dengan 1 dikurang massa jenis objek dibagi atau per massa jenis zat cairnya. Selanjutnya, slide yang berikutnya di sini. Nah, di sini ada contoh tentang materi gaya apung. Soalnya ialah berat beban di udara adalah 3 Newton. Berat beban di dalam air adalah 2,8 Newton. Berapa gaya apung yang dikerjakan air pada beban? Di sini diketahui berat beban W. W itu sama dengan 3. Berat beban airnya, W airnya itu sama dengan 2,8 Newton. Ditanya berapa gaya apungnya. Nah, kita jawab FA atau gaya apung sama dengan W dikurang W air. 3 Newton dikurang 2,8 Newton sama dengan 0,2 Newton. Jadi gaya apung yang dikerjakan air pada beban ini sekitar 0,2 Newton. Selanjutnya ada materi mengenai kekuatan terhadap dinding bawah air. Nah, di sini ada sebuah gambar. Di sini ada L, ada H, ada ketinggiannya juga. Dimana di sini diketahui hanya itu tingginya itu 3 meter. Rho massa jenis zat cair itu 1000 kg per meter kubik. L-nya atau lebarnya itu luasnya 12 meter. Nah, yang ditanyanya tuh gaya F. Di sini rumus tekanan itu kan sama dengan FA. Nah, P itu rumusnya jadinya rho dikali G dikali Y. Pembahasan sebelumnya itu telah ada rumus ini. Terus dA sama dengan L dikali D dikali Y. Nah, untuk DF sama dengan P dikali dA. F sama dengan integral P tekanan dikali dA. F sama dengan integral P tadi rumusnya adalah rho dikali G dikali Y. dA itu rumusnya adalah L dikali dy. Nah, F sama dengan massa jenis dikali gaya gravitasi dikali L. Integral dari Y sama dengan H, Y sama dengan 0, Y dikali dy. Nah, F sama dengan rho dikali G dikali L, Y per 2 dibagi 2 per Y, dimana
di mana Y itu sama dengan H dan Y itu sama dengan 0. Jadi rho itu kan 1000 dikali 9,8 dikali lebarnya atau luasnya itu 12 meter dikali 3 kuadrat, yaitu ketinggiannya 3 kuadrat dibagi 1/2. Nah, didapatkanlah hasil 529.200 Newton. Jadi gayanya atau F-nya itu adalah 529.200 Newton. Selanjutnya ada tekanan gauge versus tekanan total. Apa sih tekanan gauge itu? Nah, tekanan gauge itu adalah perbedaan tekanan udara dengan tekanan atmosfer atau tekanan yang dilihat dengan alat ukur atau tekanan yang dilihat pada skala alat ukur. Tekanan gauge ini mempunyai rumus P gauge atau tekanan gauge sama dengan P total dikurangi dengan P ATM. Nah, sedangkan P total ini memiliki rumus P gauge ditambah P ATM. Nah, di sini ada contoh mengenai tekanan gauge-nya tuh. Di sini ada sebuah kotak ini, ada ketinggiannya itu ada sekitar 5 meter. Terus ditanyanya tekanannya berapa. Nah, tekanan gauge itu mempunyai rumus. Tekanan itu rumusnya kan rho dikali G dikali Y, di mana massa jenisnya tuh 1000 kg per meter kubik dikali 9,8 dikali 5 meter. Tadi ketinggiannya kan 5 meter. Terus tekanan gauge itu sama dengan didapatinlah tekanan gauge-nya itu 49.000 Pascal. Nah, kita cari tekanan totalnya menggunakan rumus tekanan gauge ditambah tekanan ATM atau PATM. PATM ini ketetapannya memang 101.300. Nah, ditambah dengan 49.000 tadi, didapatkanlah hasil total tekanan semuanya yaitu 150.300 Newton per meter kuadrat. Nah, selanjutnya prinsip Pascal. Teman-teman pasti pernah kan sering mendengar prinsip Pascal. Nah, jadi apalah prinsip Pascal itu apa sih gitu kan? Jadi prinsip Pascal itu adalah tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup dan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ternyata prinsip Pascal itu banyak kita jumpai pada benda-benda yang kita lihat di sekitar kita. Itu tuh contohnya seperti dongkrak hidrolik, pompa air. Nah, itu tuh menggunakan prinsip Pascal. Nah, saat kita mencuci motor atau mencuci mobil itu menggunakan dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil tersebut. Jadi dia menggunakan prinsip Pascal karena dia itu memberikan tekanan dan diteruskan ke segala arah sama besar sehingga mobil tadi bisa terangkat ke atas. Di sini ada contoh soal dan ada rumusnya juga. Nah, di sini ada gambar dari dongkrak hidrolik. Nah, jadi tekanan pertama itu sama dengan P2, di mana P1 itu F1 per A1, P2 itu F2 per A2. F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Jadi F1 itu rumusnya adalah F2 dibuka kurung A1 per A2. Nah, di sini ada contohnya di mana W itu sama dengan 2500 lb. A1-nya itu 3 meter kuadrat, A2-nya itu 150 in kuadrat. Nah, di sini di gambar ini ada gaya masuk dan juga ada gaya keluar. Nah, jadi rumusnya ialah F1 sama dengan W dikali A1 per A2. Nah, jadi W itu kita masukkan 2500 dikali 3 per 150. Jadi didapatkan hasilnya 50 IB. Nah, selanjutnya ini mengenai gaya apung yang mengambang di beberapa lapisan. Konsepnya itu adalah BF atau buoyancy force sama dengan W space liquid sama dengan M dikali G cair sama dengan rho cair dikali volume zat cair dikali gaya gravitasi. Jadi FB total atau gaya apung total itu adalah BF1 ditambah BF2. Jadi W benda atau berat benda itu sama dengan BF total.
M dikali G benda sama dengan BF1 ditambah BF2, di mana M ini adalah massa objek dikali gaya gravitasi sama dengan rho 1 dikali volume 1 dikali G ditambah rho 2 dikali volume 2 dikali G. MO sama dengan rho 1 L kuadrat dikali rho 1 L kuadrat X ditambah rho 2 L kuadrat Y. Nah, di sini telah ada gambarnya, di sampingnya ada gambar di mana di sini ada L, ada X, ada Y, ada ketinggiannya juga, ada tekanan 1 dan tekanan 2. Jadi massa jenis objek atau rho objek dikali L kuadrat dikali H itu sama dengan rho 1 dikali L kuadrat X ditambah rho 2 dikali L kuadrat Y. Jadi di sini L kuadratnya sama-sama kita coret. Jadi didapatkanlah rumus massa jenis objek itu atau rho objek sama dengan rho 1x ditambah rho 2y per H atau dibagi dengan ketinggiannya. Di mana rho itu massa jenis benda atau objek, rho 1 massa jenis fluida yang pertama, rho 2 adalah massa jenis fluida yang kedua, H itu adalah tinggi benda, X itu adalah tinggi lapisan yang pertama, Y itu adalah tinggi dari lapisan yang kedua. Nah, di sini ada gaya apung tentang berat badan objek yang terendam. Nah, jika objek terendam, maka massa jenis objeknya tentu lebih besar daripada massa jenis zat cair. Makanya benda atau objeknya itu tenggelam. Nah, di sini ada rumus T sama dengan M dikali G dikurang gaya apung atau buoyancy force, di mana BF ini mempunyai rumus rho cair dikali volume cair dikali G sama dengan W dikurang WAP sama dengan rho cair dikali volume cair dikali G sama dengan W kurang WAP per rho cair dikali G. Volume cair sama dengan buoyancy force atau gaya apung dibagi massa jenis zat cair dikali gaya gravitasi sama dengan volume objek. Nah, massa jenis objek itu sama dengan M objek per volume zat cair sama dengan M objek per gaya apung dibagi rho cair dikali G. Nah, WAP itu adalah berat benda yang terlihat, sedangkan W itu berat dari benda. Volume objek itu selalu sama dengan volume zat cairnya. Selanjutnya ada materi mengenai buoyancy force. Apa yang akan membuatnya tenggelam? Nah, yang akan membuatnya tenggelam adalah di sini ada berat benda itu sama dengan rumusnya itu M dikali G sama dengan BF kedua dengan pengganti cairan tambahan, di mana M dikali G dikali benda, M dikali G benda sama dengan M dikali G cairan tambahan. M dikali G benda sama dengan M-nya rho dikali V dikali G cairan tambahan. Nah, Mg benda itu sama dengan rho dikali rho L atau massa jenis liquid atau zat cair dikali volume cair dikali gaya gravitasi. Jadi rho L itu atau rho C itu sama dengan L kuadrat dikali Y dikali G. Jadi rumusnya ialah M sama dengan rho L dikali L kuadrat dikali Y atau rho L dikali delta V tenggelam. Nah, jadi inilah rumus untuk membuat satu benda itu tenggelam. Di sini ada gambarnya, ada sebuah gambar. Di sini ada M dikali G, ada massanya, ada gaya gravitasi. Di sini ada ketinggian, ada Y, ada X, ada Y itu merupakan lapisannya. Lapisan pertama, X itu lapisan keduanya. Nah, sekian materi tentang mata kuliah fisika dasar yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan karena mungkin saya kurang memahami ataupun menguasai materi tersebut. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.